Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokok-pokok pikiran manajerial mengenai kebijakan pendidikan madrasah berkualitas unggul. Takrif madrasah yang berkualitas unggul itu ialah madrasah yang efektif sekaligus memuaskan para penggunanya. Madrasah berkualitas unggul itu seperti dua sisi koin. Sebelah efektif, sebelahnya memuaskan para pengguna. Dua-duanya harus berjalan beriringan. Kita lihat. Pendidikan itu, termasuk pendidikan madrasah, merupakan kebijakan atau policy. Policy itu sebetulnya rencana, tetapi bukan rencana biasa, melainkan rencana pasti yang harus dilaksanakan. A definite plan that should be done. Kebijakan madrasah memerlukan proses manajemen, memerlukan sumber-sumber. Nah, sumber-sumber dan proses manajemen itu dikerahkan sedemikian rupa untuk melaksanakan core business. Yang namanya lembaga pendidikan, core bisnisnya tentu proses pembelajaran. Hasil pelaksanaan core business ini ialah madrasah efektif dan unggul. Effective and excellent Islamic school. Dampaknya ialah kepuasan pengguna dan stakeholder. Lulusan, orang tua, masyarakat, dan pemerintah setempat. Simpulan dari gambar model ini ialah kebijakan madrasah harus dilaksanakan sampai mencapai hasil yang memuaskan. Jadi setiap kebijakan muaranya kepuasan. Kalau ada orang bilang ada kebijakan A, kebijakan B, tetapi tidak memuaskan, kebijakan itu gagal. Bagaimana mencapai madrasah yang efektif? Madrasah itu harus memastikan ketercapaian kompetensi dasar. Kemudian naik kompetensi inti. Selanjutnya, saat lulus, kelulusan siswa sesuai dengan SKL. Dan yang lulus mayoritas atau hampir seluruhnya dengan nilai yang memuaskan, maka effective Islamic school tercapai. Kuncinya ada pada kualitas pembelajaran. Kebijakan madrasah itu diimplementasikan dalam proses pembelajaran, yang dalam proses pembelajaran itu ada guru mengajar. Kalau guru itu mengajar dengan baik, proses pembelajaran akan baik. Hasilnya proses belajar berkualitas, bukan murid pintar dan terampil, bukan. Karena kenyataannya memang tidak ada guru mengajar membuat murid pintar. Lalu kenapa ada murid pintar dan terampil? Karena dia belajar dan berlatih. Bukan karena proses pembelajaran. Selama ini orang keliru memahami. Mengajar itu berorientasi pada proses belajar siswa. Sebab apa? Mengajar ialah membuat siswa belajar. Jadi kalau ada guru mengajar tetapi siswanya nggak mau belajar, sebetulnya guru itu sudah mengajar apa belum? Jadi urusan pintar, urusan terampil itu urusan siswa sendiri. Anda nanti lulus cum laude atau sangat memuaskan atau memuaskan bergantung pada diri Anda sendiri, bukan pada kami. Kewajiban kami ialah membuat Anda belajar, meneliti, membuat laporan penelitian, lalu mendiskusikan hasil penelitian Anda. Itu tugas kami, bukan memintarkan Anda. Kalau hasil belajarnya berkualitas, maka ada perubahan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor siswa yang berkualitas pula. Perubahan siswa yang berkualitas akan menghasilkan output berkualitas. Dan secara otomatis berarti terciptalah madrasah efektif dan unggul yang memuaskan pengguna dan stakeholder. Selesai. Ini contoh perencanaan pendidikan MA Alhamdulillah berkualitas unggul. Madrasah
Aliyah alhamdulillah berkeinginan meningkatkan kualitas madrasah, lalu dibuatlah gambar model perencanaan pendidikan MA alhamdulillah dari awal sampai ujungnya MA alhamdulillah berkualitas unggul. Ini sedikit rumit, tapi begitu Anda paham, Anda akan merasa asik kalau pemikiran akademik Anda, pemikiran akademik yang extending. Jadi kalau Anda pemikiran akademiknya tidak extending, tapi jumud, mungkin ini bikin rumit. Ngapain juga ngutik-ngutik dunia kerja, ngapain juga kesesuaian dengan prodi-prodi PT. Loh, kalau memang mau unggul, kita harus berorientasi pada siswa yang lulus masuk perguruan tinggi favorit. Siswa yang lulus tidak masuk perguruan tinggi favorit, tapi dia bisa kerja dan mandiri. Kalau mau mencapai MA alhamdulillah berkualitas unggul, harus merumuskan visi misi. Harus menyiapkan kurikulum dan program inovasi. Selain ada proses manajemen dan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber, Yayasan Alhamdulillah perlu mengubah setting MA. Disetel ulang MA itu sesuai dengan prodi yang ada di PT dan dunia kerja atau wirausaha. Gitu. Lalu dilakukan proses pembelajaran yang berkualitas, ditambah layanan pembelajaran tambahan. Misalnya bimbel Mafikib B, matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa Inggris. Nah, kalau semua ini sudah berjalan, harapan kita ialah munculnya MA alhamdulillah berkualitas unggul. Sehingga lulusannya bisa bekerja, berwirausaha, atau mereka masuk perguruan tinggi yang favorit. Kita lihat sekarang. Vision ialah wawasan atau pandangan ke depan. Hornby dalam kamus Oxford Advanced Dictionary halaman 1423 memaknai visi sebagai foresight and wisdom in planning. Pandangan ke depan dan tilikan akal yang bijaksana. Singkatnya, insight dalam perencanaan. Sekarang misi. Menurut McLeod, mission is a specific task or duty assigned to a person or a group of people, yakni sebuah tugas atau kewajiban khas yang dibebankan kepada seseorang atau sekelompok orang. Misi juga sama dengan tugas yang dirasakan orang sebagai suatu kewajiban untuk melakukannya. Visi institusi pendidikan madrasah dinyatakan dalam bentuk kalimat denotatif, singkat. Kalimat yang menunjukkan atau menceritakan sesuatu seadanya, tidak berbunga-bunga. Pertama, mudah diingat. Dua, kalimat itu menarik perhatian, artinya berbeda dari lainnya. Tapi bukan asal beda. Dan ketiga, memberi ilham atau inspiring, bukan inspiratif. Kalau mau, lebih baik kita bilang mengilhami. Kalimat denotatif yang dijadikan sebagai visi itu mengilhami pencapaian prestasi di masa depan. Selain itu, ungkapan visi harus amanah dan istiqomah, serta luas dalam berkreasi atau melaksanakan program-program madrasah. Visi MA alhamdulillah ialah mencetak lulusan berakhlak karimah yang berpengetahuan, berketerampilan, dan berdaya saing tinggi. Mungkin Anda akan bertanya, kok Madrasah Aliyah nggak menyebut iman dan takwa? Orang berakhlak karimah itu sudah jelas lah, mestinya dia beriman, bertakwa. Bagaimana orang dikatakan berakhlak karimah kalau dia tidak beriman? Sekarang misi. Misi sebuah pendidikan madrasah terdiri atas sejumlah tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh personel madrasah demi mencapai cita-cita besar yang ditetapkan dalam visi, sekaligus menunjukkan eksistensi madrasah tersebut. Misi MA alhamdulillah. 1. Mengajarkan dan memberikan teladan akhlak mulia. 2. Melaksanakan pembelajaran bermutu dengan pendekatan yang unggul sesuai dengan kemajuan zaman. 3. Melaksanakan pelatihan berbagai keterampilan berpikir dan bekerja.
Apa signifikansi visi dan misi madrasah itu? Visi diperlukan bukan hanya untuk menunjukkan jati diri madrasah, melainkan juga untuk memberi kesan mendalam mengenai cita-cita besar yang hendak dicapai oleh madrasah. Misi Misi itu diperlukan untuk menunjukkan implementasi kewajiban mencapai cita-cita madrasah, sekaligus membuktikan jati diri madrasah tersebut. Sekarang Anda lihat ini. Ada visi yang berbunyi terwujudnya generasi Qurani, berakhlak mulia dan terpuji. Tumpang tindihnya 3 kali itu. Pertama, generasi Qurani. Kedua, generasi berakhlak mulia. Ketiga, generasi berakhlak terpuji. Kita temukan di situ kelemahannya. Berwawasan luas. Oke? Serta menjadi pribadi yang mandiri dan berkualitas. Tumpang tindih lagi. Kalau orang sudah mandiri, dia berkualitas. Visi yang kedua, mewujudkan anak didik yang beriman dan bertakwa, cerdas dan berguna bagi orang tua, agama, dan masyarakat, serta mampu mengoptimalkan teknologi tepat guna sesuai zaman. Maksudnya apa ya? Jadi visinya mewujudkan anak didik. Memangnya anak didik itu akan terus-terusan di sekolah itu, nggak naik-naik, nggak lulus-lulus. Yang beriman dan bertakwa, cerdas dan berguna bagi orang tua, agama, dan masyarakat. Negaranya nggak ada ya. Ada potongan kalimat mengoptimalkan teknologi tepat guna. Yang dioptimalkan itu apa? Penemuan teknologinya atau penggunaan teknologinya? Tidak jelas di sini. Nah, selanjutnya apa yang perlu dilakukan? Silakan perhatikan poin-poin yang terdapat pada model 1 tentang mekanisme kebijakan madrasah. Komite sekolah itu perlu dilibatkan dalam perencanaan peningkatan madrasah sehingga menjadi excellent. Yang perlu diaktualisasikan itu apakah visi misinya atau brandingnya, Prof, ke halayak umum? Visi dan misi. Visi dan misi itu hakun wajibun. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ingin saya tanyakan berkaitan tentang emotional quotient, Prof. Kadang kita selalu mengedepankan bahasa Inggris, biologi, dan lain sebagainya. Kadang anak-anak itu pintar tapi bad attitude, Prof. Nah, dalam permasalahan ini berkaitan dengan visi misi, apa yang bisa kita lakukan agar terciptanya anak-anak yang seimbang antara intelektual dan emotional quotient? Bagaimana membuat siswa yang tidak hanya pintar tapi berakhlak mulia? Kan begitu sebetulnya inti Anda kan? Ini ada contoh jelas sekali nih. Ini visinya ini. Guru harus diberi tekanan khusus agar berdisiplin, memahami, dan mencapai visi. Mudahnya agar personel sekolah mengajarkan dan memberikan teladan akhlak mulia. Karena itu menjadi poin visi. Poin lainnya ialah anak-anak berpengetahuan yang unggul. Oleh karenanya diperlukan adanya pembelajaran bermutu. Gunakan pendekatan yang unggul. Yang ketiga, melaksanakan pelatihan berbagai keterampilan berpikir dan bekerja. Izin bertanya tadi terkait 2 hal. Yang pertama, kebijakan itu ada akhirnya itu untuk kepuasan pengguna atau stakeholder yang meliputi orang tua, lulusan, masyarakat, dan juga pemerintah. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita bisa memuaskan dalam tanda kutip orang, kepuasan lulusan, kepuasan orang tua, kepuasan masyarakat yang setiap individu itu tingkatan kepuasannya akan berbeda. Lakukan core bisnis sebaik mungkin agar hasilnya membuat madrasah efektif. Keefektifan madrasah akan hampir pasti membuat orang tua dan masyarakat puas, bahkan mungkin sangat puas. Jadi kuncinya ialah kalau Anda mau memuaskan mereka, Anda harus melakukan proses pembelajaran yang berkualitas tinggi supaya siswa dapat belajar dengan kualitas yang tinggi. Kalau mereka belajar berkualitas, maka kemungkinan besar perubahan kognitif, afektif, dan psikomotor mereka juga berkualitas. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Alhamdulillah wa syukru lillah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Azka salati wa salami ala rasulillah. Azka salati wa salami